Putra Pitu Part 2 Janur Ireng. Oke guys, setelah jagat film horor Indonesia sempat digemparkan oleh Sewu Dino beberapa tahun lalu, kini MD Pictures kembali merilis film horor terbaru berjudul Janur Ireng. Menariknya, Janur Ireng tidak hadir sebagai cerita yang berdiri sendiri. Film ini diposisikan sebagai prequel dari Sewu Dino, sebuah kisah awal yang menjadi pondasi dari seluruh teror yang nantinya meledak di Sewu Dino. Artinya, apa yang kita lihat di Sewu Dino bukanlah awal dari segalanya, melainkan akibat dari sesuatu yang jauh lebih lama dan lebih kelam. Dan secara konsep, wajar jika banyak penonton menilai Janur Ireng terasa lebih gelap, karena film ini tidak membahas hukuman, melainkan asal mula kutukan itu diciptakan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang Janur Ireng, kita perlu sedikit mengingat kembali apa sebenarnya yang terjadi dalam Sewu Dino. Sewu Dino sendiri bercerita tentang usaha keluarga Atmojo untuk menyelamatkan Dela Atmojo yang terkena santet Sengar Turih. Santet ini dikirim oleh Sabdo Kuncoro dan membuat Dela berada dalam kondisi hidup yang tidak boleh mati, namun juga tidak pernah benar-benar bisa sembuh. Namun, sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu bahwa santet Sengar Turih ini bukanlah muncul tanpa alasan. Justru semuanya berawal dari keluarga Atmojo itu sendiri. Keluarga Atmojo diketahui lebih dulu mengirim santet Janur Ireng kepada keluarga Kuncoro. Dan ini bukan santet biasa. Janur Ireng adalah santet yang dampaknya menghapus satu garis keluarga secara perlahan. Kematian datang satu persatu, hingga akhirnya dari keluarga Kuncoro, yang tersisa hanyalah Sabdo Kuncoro seorang diri. Disitulah dendam itu lahir. Santet Sengar Turih yang kemudian dikirim kepada Dela Atmojo bisa dibilang adalah upaya terakhir Sabdo untuk membalas kehancuran keluarganya. Jika Janur Ireng bekerja dengan cara menghabisi satu keluarga, maka Sengar Turih adalah hukuman hidup yang panjang, pelan, dan menyiksa. Sampai di titik ini, pembahasan kita memang masih terbatas, karena inti dari cerita sebenarnya bukan hanya pada balas dendam, melainkan pada santet Janur Ireng itu sendiri. Sebuah santet yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang baik di dalam film maupun dalam kepercayaan yang melatar belakanginya. Dan justru disitulah letak horor yang sesungguhnya. Untuk memahami kenapa santet Janur Ireng begitu ditakuti, kita harus mulai dari satu hal mendasar. Ini bukan santet yang menyerang satu orang. Janur Ireng adalah santet yang ditujukan untuk menghapus satu garis keluarga. Sekali ritual dilakukan, yang terikat bukan hanya target utamanya, tapi seluruh keturunan yang berada dalam satu darah. Dalam tradisi Jawa, janur sebenarnya melambangkan kehidupan dan harapan. Namun ketika janur itu dihitamkan, maknanya justru dibalik. Janur Ireng menjadi tanda bahwa sebuah kehidupan telah diserahkan kepada kekuatan di luar manusia. Karena itu cara kerjanya tidak frontal, tidak langsung membunuh, tidak menakut-nakuti secara kasat mata. Santet ini bekerja pelan dan sistematis. Dimulai dari hal-hal kecil, rezeki seret, hubungan keluarga memburuk, penyakit tanpa sebab yang jelas. Lalu satu persatu, kematian mulai muncul. Bukan kematian yang dramatis, melainkan kematian yang seolah wajar, hingga tidak ada yang menyadari bahwa satu keluarga sedang dihabisi perlahan. Inilah yang terjadi pada keluarga Kuncoro. Janur Ireng menghapus mereka tanpa suara, tanpa perlawanan, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Sabdo Kuncoro seorang diri. Dan dari titik itulah cerita Sewu Dino bermula. Namun yang sering luput dipahami adalah ini. Janur Ireng tidak otomatis berhenti meski satu keluarga telah hancur. Santet ini berangkat dari perjanjian, dan selama perjanjian itu tidak ditebus atau diputus, kutukan akan terus mencari jalan. Itulah sebabnya Janur Ireng sebagai film tidak sekedar menceritakan asal-usul santet, melainkan menyoroti kesalahan pertama yang membuka semua pintu ini. Karena pada akhirnya, horor terbesar dalam Janur Ireng bukan terletak pada kematiannya, melainkan pada satu keputusan yang dampaknya diturunkan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, Janur Ireng mengingatkan kita pada satu hal sederhana, bahwa tidak semua kutukan datang tanpa alasan. Ada yang lahir dari keserakahan, ada yang tumbuh dari rasa takut kehilangan, dan ada yang bertahan karena sebuah perjanjian yang seharusnya tidak pernah dibuat.
Apa yang terjadi di Sewudino bukanlah teror yang muncul tiba-tiba. Itu hanyalah akhir dari cerita panjang yang dimulai jauh sebelumnya. Di malam ketika janur hitam pertama kali dipasang, di saat seseorang memilih jalan pintas, tanpa memikirkan siapa saja yang ikut menanggung akibatnya. Karena dalam dunia santet, yang dibayar bukan hanya pelaku. Seringkali yang menanggung justru mereka yang tidak pernah tahu apa-apa. Dan mungkin itulah horor yang paling nyata. By the way, jangan lupa nonton filmnya ya guys. Dan ingat, jangan nonton bajakan. Hargai karya supaya film horor Indonesia terus hidup.